Siapa duluan? Pak Siapa duluan, Pak Produsen? Pembukaan itu. Kalau ini sudah oke semuanya? Udah? Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Oke? Ini udah on semua? Udah. Utama Suara oke, nggak yang masalah. kecil ya? Yang kecil. Pertama yang kecil ya? Kecil. Ya. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ngopi TV dimanapun pemirsa berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan menyapa kembali. Ini adalah program khusus Kunuzul Hikmah yang berhubungan dengan tema-tema yang menurut saya sangat relevan berhubungan dengan Muharram. Ada beberapa hal yang akan kita ungkap tentang hal-hal yang berkenaan dengan Muharram ini, karena itu adalah sesuatu yang sangat membudaya di negeri kita ini di Indonesia. Kita akan ungkap apa saja yang akan kita ambil hikmahnya, pelajarannya berhubungan dengan Muharram ini. Seperti biasa, para pencari jawaban ini selalu mengungkap hal-hal yang perlu kita carikan jawabannya. Dan alhamdulillah Pak Kiai Miftah Fadli Rahmat sudah bersama kita. Yang akan kita tanyakan berhubungan dengan hal-hal yang akan kita ungkap bersama. Terima kasih teman saya yang sudah menemani setiap saat. Pak Kiai, kita akan berbincang berhubungan dengan Muharram. Di negeri kita banyak sekali, kalau di Jawa pantangan untuk bersukacita bahkan dan sebagainya. Banyak juga teman-teman dari Sumatera yang melakukan. Barangkali kita bisa ungkap hal-hal yang ingin saya tanyakan, cari jawabannya nanti. Tapi sebelumnya kiranya berkenan untuk menyampaikan hal-hal yang bisa kami jadikan ilmu berhubungan. Masya Allah. Terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Kardi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajamus syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan kesempatan kembali untuk berbincang. Dan yang akan kita bicarakan sekarang hal-hal berkaitan dengan momentum Muharram seperti sekarang ini. Pertama, dalam hukum Islam, dan ini disepakati oleh mazhab-mazhab yang ada dalam Islam, sumber hukum itu ada sedikit ada perbedaan, tapi ada juga lebih banyak yang samanya. Sumber hukum itu adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis baginda Nabi SAW. Lalu ada misalnya akal, ada ijma, ada qiyas, dan ada satu hal lagi. Ini merangkum berbagai mazhab itu. Ada satu hal lagi yang disebut dengan urf. Urf ya. Ini menarik. Al-urf muhakkamah. Urf dapat dijadikan hukum. Apa itu urf? Adat istiadat, tradisi, kebiasaan masyarakat. Misalnya ini ada hal yang belum kita pahami, belum kita temukan dalilnya secara khusus, eksplisit, misalnya dalam Al-Quran, gitu. Contoh, mohon maaf kalau mengulang, mudik misalnya. Mudik ada tidak dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ditemukan. Hei orang-orang yang beriman, pulanglah kalian setahun sekali. Misalnya begitu, ya. Kalau kalian mampu, gitu ya. Man istata'a ilaih, tidak ada. Tidak ada. Atau dalam hadis, apakah misalnya para sahabat mudik ketika Lebaran tiba?
mereka yang hijrah ke Madinah, lalu begitu Lebaran tiba mudik ke Mekah tidak ditemukan. Gitu. Nah, satu di antara yang dapat dijadikan sumber pengambilan hukum adalah urf, kebiasaan. Sepanjang kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya ya, ini khas negeri kita. Satu saat saya mempresentasikan tentang kebiasaan anak-anak kita di sekolah-sekolah kita kepada sekolah-sekolah luar negeri. Lalu di video tayangan itu anak-anak pagi hari itu salim dan salim. Lalu saya yang salim kepada gurunya. Mereka kemudian bertanya, itu apa? Katanya begitu. Jadi bahkan ada tayangan di negeri kita ini anak-anak itu berbaris mau salim itu. Salim, cium tangan gitu, salim. Kawan-kawan dari Timur Tengah yang adalah tentu mayoritas tradisi Islam di Timur Tengah itu terheran-heran dengan itu apa? Kata mereka, ini tradisi apa? Kok cium tangan? Rupanya di sana tidak. Di sana tradisinya itu cipika, yaitu bahkan sekarang itu saya lihat para petinggi kita ada yang bukan pipi, tapi kepala yang di ininya itu ya. Aduh banteng gitu. Kiri kanan. Nah, lalu ketika saya jelaskan, ini tradisi menghormati guru, menghormati yang lebih tua dan alat berkah. Wah, bagus, kata mereka gitu, bagus. Nah, itu nilainya yang diambil. Demikian pula dalam memahami agama. Dalam memahami agama ini ternyata ada tradisi-tradisi lokal yang mungkin kita sebut kearifan lokal. Kebetulan kata urf dekat dengan arif ya. Urf itu adat istiadat masyarakat yang boleh jadi asal usulnya, awal muasalnya itu turun temurun dari kakek-kakek moyang mereka untuk menanamkan nilai-nilai tertentu, untuk mengajarkan pesan-pesan tertentu, tetapi dikemas dalam balutan tradisi, dalam balutan budaya, dalam balutan acara misalnya begitu. Contoh halal bihalal kita waktu Lebaran itu kan khas kita, tapi kemudian kumpul sekeluarga besar. Nah, dia turun temurun akhirnya menjadi tradisi. Demikian pula peristiwa-peristiwa, saya kira banyak kan di bulan haji misalnya itu ada tradisi nilainya syukuran, tetapi cara syukuran menyambut teman-teman yang hajinya berbeda. Misalnya apa saja tradisi menyambut yang pulang haji itu? Yang di Sulawesi teh? Yang di Sulawesi Mapetopo, ya, itu yang pulang pakai pakaian adat bagi yang perempuan, pakai gamis bagi yang laki-laki, yang perempuannya kadang ada gemerincing, beling-beling. Nah, itu mungkin lokal, tapi nilainya adalah syukuran. Atau misalnya di Madura asa jere, itu asa jere diarak ya dengan kereta kuda, dengan kendaraan pakai lampu. Ini mungkin tidak ada dalil secara eksplisit, tapi dia bentuk syukuran, tradisi yang turun-temurun, termasuk dalam peristiwa dan saat-saat bersejarah, bulan-bulan bersejarah. Di antaranya bulan Muharram. Kita misalnya punya tradisi-tradisi. Bahkan di beberapa daerah saya kira itu ada misalnya berziarah atau ada dikeluarkan benda-benda bersejarah begitu ya. Nah, malam satu suro, betul, bulan Muharram dalam tradisi Jawa disebut dengan suro. Jadi kadang ada juga di mana, di Panjalu kalau saya tidak salah, itu ada tradisi mengeluarkan pusaka-pusaka kerajaan, keraton. Bahkan konon ada di Solo mungkin ya, ada kerbau bule gitu ya, di Solo ya. Solo. Sampai ada tradisi diam, itu apa namanya? Jadi selama arak-arakan itu seperti kawan-kawan kita di Bali nyepi mungkin seharian, mereka selama prosesi itu diam saja, mungkin maknanya merenung atau
tafakur. Nah, ini kearifan lokal, dan dari daerah saya kira kita sama. Misalnya di tanah Pasundan, Jawa, itu ada kearifan lokal. Kalau di bulan Muharram itu sebaiknya tidak mengadakan selamatan, ya. Sebaiknya tidak mengadakan selamatan yang dalam artian ada pesta, ada walimah. Betul. Itu dihindari, atau kata orang dulu pamali misalnya begitu. Nah, ini yang kita sebut kearifan lokal turun temurun. Bisa jadi sampai satu saat ketika keturunan itu sudah tidak tahu lagi kenapanya. Betul. Tidak tahu lagi alasannya. Kenapa orang tua dulu begitu? Kenapa orang tua melarang kami? Nanti aja syukurannya bulan Maulid aja, Muharram Safar, jangan dulu. Nah, kenapa kira-kira? Nah, itu mungkin dengan bersama dengan perkembangan zaman, nilai mengapahnya boleh jadi teralihkan, terlupakan. Ada tradisi. Justru itu yang sebenarnya mau kita tanyakan juga Ya. ya. Saya sebagai bagian dari yang dibicarakan tadi. Ya, Karena tidak diizinkan juga melakukan pesta-pesta dari dulu ya oleh keluarga. Tapi sampai sekarang tuh leluhur dan orang tua itu belum memberikan Penjelasan. kenapanya begitu ya. Nah, dari berbagai sudut pandang, mungkin dari kearifan lokal atau dari tinjauan agama, barangkali bisa minimal tidak. Kalau seandainya ada yang bertanya dan saya menjelaskan karena tidak ada keterangan dari orang tua, Ya. ya minimal masuklah logika dan sebagainya. Kalau udah pakai logika nyerah lah. Betul. Nah, ini misalnya kita sekarang Kiai. ya. Kalau saya bertolak belakang dengan Romo. Bukannya Kalau berhadapan-hadapan. Romo tadi kan Tapi berhadapan. Bukannya Ya, berhadapan-hadapan, bertolak belakang Apalagi itu ini, berbalik. Oh, kayak apa? berbalas pantun. Nah, kalau di Bangka Belitung itu Kiai, Ya. Muharram itu selalu dirayakan dengan wah. Oke. Wah, jadi seperti lebaran aja Benar. gitu. Lebarannya anak-anak yatim. Iya, pokoknya lebaran aja sampai mereka itu mengundang kadang penceramah dari luar Betul. gitu. Betul. Jadi sampai sekarang menjadi suatu, kalau pariwisata itu apa namanya? Acara ya, Ya, diagendakan diagendakan kayak gitu. Nah, tahunan. tahunan setiap tahun. Itu di daerah saya itu namanya kenangah Kiai. Kenanga. Ya. Menarik tuh. Ya, Kenapa? Karena kenanga. kita mengenang Ya. Sepertinya iya. atau Iya, bunga kenanga. 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 Bunga itu. kenanga. Bunga kenanga Kiai. Atau sesuatu yang untuk kita kenang. Ya, bunga kenanga itu Kiai. Tapi kayaknya Benar. benar tadi itu Ya. ada anak yatim yang diundang untuk Betul, seperti tapi itu. kan ini kontradiksi, ya kan? Dengan kalau tadi tidak boleh tidak selamatan. selamatan di sini meriah Menarik. sekali gitu. Hal yang sama terjadi di Sulawesi Selatan, Makassar. Itu misalnya di bulan Muharram itu ada satu hari ketika kawan-kawan di sana akan justru berbelanja. Ya, hari belanja, dan belanjanya ini khusus belanja perlengkapan rumah tangga, alat dapur. Jadi di hari H itu yang biasanya jatuh pada hari ke-10 Lebaran tadi itu waktu ganti peralatan rumah tangga. Yang lama dikeluarkan, yang baru beli lagi. Nah, ini saya tidak tahu apakah sejak muncul toko-toko penjual barang rumah tangga mungkin ya, enggak sih, tapi itu tradisinya. Saya pernah di sana, kok ada ramai-ramai ini di toko peralatan rumah tangga. Ternyata memang tradisinya itu ganti perabot itu pada waktu 10 bulan Muharram. Nah, ini kan menarik. Ya, menarik. Sih, gini. Kenapa gitu Kiai? Itu dia pertanyaannya. Kenapa? Tentu Satu kalau sisi yang di happy, di satu sisi sedih. ya, tentu kalau yang di misalnya tradisi seperti di Bangka Belitung, kita tanya orang Bangka ya, kenapanya begitu. Kalau saya sampai sekarang nggak tahu penyebabnya Kiai, seperti yang tradisi Romo tadi bilang. Ya, Ya, karena orang tua tidak menjelaskan. Kalau di kampung saya nganggung namanya Kiai. nganggung. Ya, nganggung itu bawa dulang ke Masjid. jadi makan bareng-bareng. Itu di bulan Muharram. Bulan Muharram, Kiai. Jadi setiap bulan-bulan Islam kalau kita itu kayak Maulid, itu pasti bawa itu. Apalagi bulan Muharram. Nah, kalau di Kenanga tadi yang saya ceritakan itu. Menarik. Nah, itulah. Itulah yang akan kita coba carikan jawabannya paling tidak ya. Mungkin dari sudut pandang agama Kiai, dari sudut Gimana itu pandang Kiai? Baik. Baiknya gimana itu Kiai? Happy Baiknya. atau sedih? Nah. Atau tengah-tengah Kiai? Nah, ini dia. Ini pertanyaan
sulit. Mau dijawab dengan jawaban yang sebenarnya atau dengan jawaban yang sedikit disampaikan? mirip-mirip aja Kiai. Ya? Yang mirip-mirip aja. Oh gitu. ya, karena Yang kalau sebenarnya benar, Kiai. tidak ada yang tahu. Nah, Tidak kalau kebenaran benar, hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya sebenarnya. Nah, paling tidak kita mulai dari kenapa ini ada pamali, ada jangan selamatan dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Baginda Nabi itu sallallahu alaihi jauh lebih wajib diutamakan oleh orang yang beriman, oleh orang Islam, bahkan dari diri mereka sendiri. Nah, kita mulai dari situ. Nabi, ayat Al-Quran ini, Nabi wajib diutamakan. Pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku bagi para sahabat dulu yang sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayat ini, saya kira enggak gitu. Nabi mesti diutamakan nih. Misalnya nih Pak, diutamakan ini kalau mau masuk ke satu tempat, para sahabat menunggu dulu. Para sahabat menunggu baginda Nabi, baru beliau. Kalau mau menikmati makanan, para sahabat akan baginda Nabi dulu, walaupun baginda Nabinya pasti akan mulai lebih dahulu supaya sahabat-sahabat yang lain tidak sungkan. Nah, mengutamakan, mendahulukan ini apakah ada batasan? Atau Al-Quran itu menyatakan dalam semua hal, dalam segala sesuatu. Misalnya dalam batasan, ya untuk perkara-perkara yang lahiriah kita mengutamakan baginda Nabi. Misalnya, itu pun bagaimana caranya? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim ini bagaimana? Ayat Al-Quran ini kita maknai ya Pak. Nah, apakah hanya untuk para sahabat dulu atau juga berlaku sepanjang zaman? Dalam konteks kita sekarang bagaimana kita mendahulukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana tuh kira-kira? Kita mulainya dari situ ya. Karena barangkali yang disampaikan orang tua kita terdahulu itu hubungannya dengan prinsip ini, bahwa baginda Nabi wajib diutamakan, wajib didahulukan. Barangkali ini ya kita ngobrol ini. Misalnya apa? Pernah terjadi satu saat perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud itu ada paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang begitu luar biasa untuk Islam, gugur syahid di perang Uhud, yaitu Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib alaihi afdhalut tahiyatu wa taslim. Beliau bahkan dikebumikan di tempat beliau jatuh, di tempat beliau gugur. Konon dulu dalam tradisi Arab waktu itu, dan saya kira sebelumnya Yunani, Roma, misalnya peradaban lama, itu adalah kehormatan bagi seorang pahlawan kalau mereka dikebumikan di bumi tempat mereka gugur. Itu kehormatan bagi seorang pahlawan kalau dia syahidnya, gugurnya, jatuhnya di satu tempat, maka dikebumikannya di situ. Itu kehormatan. Karena itu Sayyidina Hamzah dikebumikannya di Uhud, tidak dibawa ke Madinah. Padahal padang Uhud itu padang pasir dulu. Nah, beliau syahid, baginda Nabi SAW berduka. Dan bersama Sayyidina Hamzah juga syahid sahabat-sahabat Ansor, mukimin Madinah, orang yang tinggal di Madinah. Catatan sejarah menyebutkan kurang lebih 75 sahabat itu syahid di Uhud, dan 4 diantaranya adalah sahabat muhajir, yaitu sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau dari 75 dari muhajir 4, maka 71-nya yang syahid itu adalah orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Ansor. Nah, 71 orang syahid. Ini menyusul yang terluka dan sebagainya. Di Madinah itu kalau saudara bayangkan yang pernah berangkat ke tanah suci, yang belum, semoga Allah Ta'ala karuniakan, itu Masjid Nabawi yang besarannya kira-kira berapa kali lapangan sepak bola itu Masjid Nabawi? 5 5 ukuran lapangan sepak bola ini dalam riwayat dulu disebut satu titik yang itu sudah ke luar kota. Jadi bisa dibayangkan kecilnya Madinah. Jangan bayangkan kota seperti kita membayangkan kota sekarang.
Mungkin yang dimaksud kota itu sekelurahan barangkali. Kecil dulu itu kota itu kecil. Nah, kota yang kecil ini 71 orang syahid. Bayangkan Pak, satu kelurahan 71 kepala keluarga misalnya syahid, atau satu RW lah. Satu RW biasa berapa kakak minimal? Satu RW 400 kakak. Satu RW berarti. Ya, satu RW aja. Bayangkan kalau se-RW kita 400 kakak, 71-nya syahid. Ini kan hampir seperempatnya tuh. Hampir seperempatnya. Jadi suasana duka itu sangat terasa di penduduk Madinah yang kecil gitu ya. Jadi tiap belok rumah ada keluarga yang sedang menangis, ada yang berduka, ada yang bermajlis, ada yang berdoa. Ketika baginda Nabi SAW menyusuri jalan Madinah, menyaksikan sahabat sedang berduka karena mereka kehilangan keluarga mereka. Kemudian baginda Nabi bersabda walakin Hamzah la bawakiyalahu. Adapun Sayyidina Hamzah tidak ada yang menangisinya, kata Rasulullah SAW. Karena beliau syahidnya di Uhud, muhajir, keluarga beliau di Mekah, keluarga baginda Nabi. Baginda Nabi menyampaikan itu. Para sahabat Ansor ini luar biasa. Mereka kemudian mengamalkan makna an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ini Sayyidina Hamzah, keluarga Nabi, baginda Nabi berduka dan kami bersedih atas keluarga kami. Baginda Nabi mesti diutamakan. Sehingga kemudian menjadi tradisi sahabat-sahabat Ansor itu, sebelum mereka berduka, sebelum mereka menangisi kehilangan keluarga mereka, mereka akan terlebih dahulu berduka untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.